Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaimah Faradila Mutakin. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi singkat deteksi senyawa bioaktif dalam minyak atsiri dari serai yang dibudidayakan di Ngantang, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui senyawa bioaktif dalam minyak atsiri dari batang serai dan daun serai yang dibudidayakan di Ngantang, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Deteksi senyawa bioaktif dilakukan dengan kromatografi gas spektrometri massa (GCMS). Hasil penelitian menunjukkan senyawa utama dalam minyak atsiri serai adalah citral. Terdapat perbedaan kandungan citral minyak atsiri dari batang serai dibandingkan dengan minyak atsiri dari daun serai, baik dari segi jumlah maupun komponennya. Pendahuluan, serai dapat diekstraksi menjadi minyak esensial secara tradisional. Teknik steam dan hydrodistillation umumnya digunakan untuk mengekstrak minyak atsiri dari daun serai. Kualitas minyak atsiri serai diukur dengan kadar citral karena merupakan senyawa aktif utama yang terdapat pada serai. Citral terdiri dari dua stereoisomerik monoterpene aldehid des, yaitu geranial atau transcitral dan neral ciscitral. Umumnya minyak serai mengandung lebih dari 45% citral, tetapi jumlahnya bisa sangat bervariasi antar spesies. Citratus umumnya memiliki sekitar 30-94% citral dengan dominasi geranial. Nama umum beberapa spesies dan aplikasinya didokumentasikan oleh bahan dan metode. Yang pertama ada persiapan dan ekstraksi bahan tanaman. Tanaman serai atau Cymbopogon ciratus yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dari Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Koordinat geografisnya adalah 7 derajat 51 0 LS 112 220 Serai dipanen pada umur 6 bulan. Serai setelah dipanen dipisahkan antara batang dan daunnya dan dipotong kecil-kecil dengan panjang 4-8 mm. Kemudian disuling dalam bentuk segar. Distilasi daun serai dan batang serai dilakukan dengan metode stream hydrodistillation atau sistem kukus. Cara ini disebut juga destilasi tidak langsung karena bahan bakunya tidak berhubungan langsung dengan air mendidih, tetapi berhubungan dengan uap air. Prinsip kerja distilasi ini adalah sebagai berikut. Ketel distilasi diisi air sampai batas 5 cm di bawah filter. Bahan bakunya ditempatkan di atas filter. Air yang menguap akan membawa partikel minyak atsiri dan dialirkan melalui pipa menuju cooler sehingga terjadi kondensasi dan uap air yang bercampur dengan minyak atsiri akan mencair kembali. Yang kedua ada analisis spektrometri massa kromatografi gas analisis GCMS dari LSIO dan LLIO. Dilakukan dengan menggunakan sistem Ultra GCMS GP 2010. Dilengkapi dengan kolom kapiler DB5 MS 30 meter dikali 0,25 mm ID dan ketebalan film 0,25 nanometer. Engine Technologies GNY Scientific CI USA. Ikatan silang 5% penil metil polisilosan GCMS dideteksi menggunakan sistem ionisasi elektron dengan energi ionisasi 70 YF dan analisis diukur dalam metode pemindaian dengan rentang pemindaian spektrum massa 20-800 meter per Z. Gas pembawa adalah helium ultra pure dan digunakan dengan laju aliran konstan 0,75 mili per menit. Suhu oven untuk pemisahan awalnya diatur ke 40 derajat Celcius, kemudian ditingkatkan menjadi 250 derajat Celcius dengan kecepatan 5 derajat Celcius per menit dan dipertahankan pada 250 derajat Celcius selama 10 menit. Temperatur injektor diatur menjadi 250 derajat Celcius dan volume injeksi nanoliter dengan split ration 100:1.
Serai mengandung beberapa senyawa bioaktif karena memiliki bioaktivitas yang luas, seperti aktivitas antibakteri, aktivitas antioksidan, aktivitas anti jamur, aktivitas antidiabetik, aktivitas anti-gout. Bioaktivitas minyak esensial serai dikaitkan dengan konstituen fisiokimianya. Komposisi kimiawi minyak atsiri serai bervariasi menurut wilayah geografis. Perbedaan genetik, bagian tanaman yang digunakan untuk ekstraksi, cara ekstraksi, umur atau tahap kematangan, musim panen, bahkan status kesehatan tanaman. Dalam penelitian ini, senyawa bioaktif minyak atsiri serai yang diperoleh dari batang LSIO ditampilkan pada gambar 1 dan tabel 1, sedangkan senyawa bioaktif minyak atsiri yang dihasilkan dari daun LLIO ditampilkan pada gambar 2 dan tabel 1. Ini adalah gambar pertama menggunakan chromatografi of SLIO, dan yang gambar kedua ini chromatografi LLIO. Ini adalah tabel dari LSIO dan LLIO yaitu daun, dan yang LSIO itu batang dari serai. Metode pengeringan pada rendemen dan komposisi minyak atsiri dari serai yang diekstraksi dengan hidrodistilasi telah dilaporkan oleh Kumar et al. Metode penjemuran dengan sinar matahari ini memberikan hasil terbaik dari minyak atsiri, diikuti dengan pengeringan oven dengan udara panas pada 60 derajat Celcius dan microwave. Komposisi minyak atsiri serai basah segar adalah citral A 36,21% dan citral B 26,21%. Kandungan citral A berkurang sekitar 2% dan kandungan citral B meningkat sekitar 1,5% dalam metode pengeringan yang berbeda dibandingkan dengan minyak atsiri serai daun segar, mungkin karena konversi isomer citral A geranial menjadi isomer citral B neutral selama pengeringan proses. Kesimpulannya adalah LSIO mengandung 11 senyawa bioaktif sedangkan LLIO mengandung 15 senyawa bioaktif. Serai dingantang termasuk dalam jenis chemotype citral. Senyawa utama yaitu citral. Kandungan citral dari LSIO lebih tinggi daripada kandungan citral dari LLIO, tetapi LLIO juga mengandung myrcene dan transgenraniol dalam jumlah yang cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kandungan jeruk pada LLIO, perlu adanya perbaikan perlakuan budidaya dan umur panen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan dan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.